Ya halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan alhamdulillah ini sudah di episode ke-15, bertepatan dengan hari ke-15 dari bulan suci Ramadan di tahun 2025. Terima kasih yang masih nonton sampai sekarang. Dan di episode kali ini saya mau coba lanjut cerita tentang puasa di kota ke-6 saya. Jadi kalau sudah mau menuju ke-7, ini kota ke-6. Jadi setelah Yogyakarta, kemudian Boston 2 kali, kemudian Depok, kemudian Karawang. Dan kali ini saya akan coba cerita tentang pengalaman puasa saya ke-6 kali berturut-turut selama di perantauan di kota ke-6. Yang mana kota ke-6 ini adalah balik lagi ke Depok. Nah jadi setelah selesai proyek di Karawang, kan setelah Lebaran, saya Lebarannya bulan April kalau nggak salah. Dan setelah itu bulan Juli 2023 itu akhirnya proyek saya selesai dan akhirnya ditarik balik perusahaan untuk kembali ke Jakarta. Nah cuman alhamdulillahnya ketika balik lagi ke Jakarta dan cari kos-kosan, dan saya coba iseng ke kosan saya yang sekarang, mana kosan saya yang sekarang itu adalah kosan saya yang di Depok dulu. Dan alhamdulillah ternyata masih ada kamar kosong. Jadi tanpa berpanjang lebar saya langsung kontak ibu kosannya bahwa saya pengen balik lagi ke kosan ini karena sudah selesai proyek di Karawang. Dan alhamdulillah dikasih, cuman bedanya kalau waktu di Depok yang sebelum di Karawang kan sebelumnya saya di lantai 1, cuman ini kos-kosannya di lantai 2. Jadi cukup effort juga sih, tiap hari harus naik turun tangga, belum lagi per lantainya agak tinggi juga sih, sekitar 4 meter. Jadi harus full the effort lah untuk tiap kali naik turun tangga, belum lagi kalau bawa aqua galon dan sebagainya. Nah jadi singkat cerita pindah dari Karawang ke Depok itu di bulan Juli 2024. Kemudian ya mulai apa ya, tidak banyak yang berubah sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa tempat atau beberapa warung makan atau tempat usaha yang mulai berganti. Cuman yang masih sama adalah kosan saya ini masih dikelilingi oleh banyak sekali fasilitas, banyak sekali tempat makan gitu. Masih tetap di depannya ada warteg yang murah, kemudian ada Padang, ada soto, ada warung dan sebagainya. Jadi tidak banyak yang berubah. Paling yang berubah adalah daerah Margo ya, yang mana tahun 2022 itu trotoarnya belum jadi, pejalan pedestrian way-nya belum jadi. Sekarang saya balik, pedestrian way-nya sudah jadi, udah lebih luas gitu untuk pejalan kaki. Akhirnya mulai pindah dan juga mulai menikmati kembali kehidupan di Depok seperti tahun 2022. Dan masuk Lebaran ya cukup banyak perbedaannya kalau dibandingkan dengan tahun 2022. Cuman yang saya bersyukur adalah ketika puasa tahun 2024 dimulai dengan minggu pertamanya. Saya cerita mungkin di minggu pertama dulu, itu alhamdulillah warung Tegal yang ada di depan kosan masih tetap dengan menu yang sama, yang dimasak masih hangat.
sebelum sahur jam setengah 3, jam 3 itu mereka udah siap banyak menu yang baru selesai dimakan. Ada tempe balok, ada telur dadar, ada ayam goreng, sayur-sayur dan sebagainya. Jadi puasa pertama pada waktu itu ya mulai kembali kayak dejavu aja sih. Mulai mencoba mengingat lagi bagaimana strategi puasa dulu. Kemudian tantangannya adalah kalau waktu itu saya ke Dan Mogot, ini alhamdulillah dekat aja sih. Cuman di proyek saya juga cuman di sekitar kantor. Jadi tiap hari perjalanannya cuman Jakarta Depok aja, bukan Depok Jakarta aja, Depok Sudirman ya, bukan Depok dan Mogot seperti tahun 2022. Saya lebih ke bagaimana menemukan metode baru aja sih ketika balik lagi ke Depok ini dengan suasana Ramadan. Kemudian minggu pertamanya seperti apa. Nah, kalau ingat-ingat jalur kereta juga sudah berubah ya, nggak kayak dulu. Jadi dulu kan masih ada Depok yang KRL-nya masih bisa ke arah Tanah Abang gitu atau ke Stasiun Duri. Nah, sekarang kan KRL mulai 2024 itu kan bukan 2024 sih, 2023 udah mulai. Jadi dari arah Bogor, KRL yang dari arah Bogor itu cuman punya satu jalur ke Jakarta Kota. Nah, sementara kan kalau kantor saya itu paling terdekat di daerah Sudirman ya. Paling naik kereta ke arah Sudirman, tapi sekarang kan udah nggak ada, harus transit dulu di Manggarai. Itu tantangannya di situ, harus mulai terbiasa ketika bulan puasa harus pindah kereta dan sebagainya. Akhirnya mulai mencoba metode baru dan alhamdulillah sih dapat iseng-iseng aja mulai 2024 itu pada minggu pertama puasa coba iseng naik mode transportasi yang lain. Jadi biasanya cuma KRL, kemudian sambung TJ di stasiun Tebet, Transjakarta di stasiun Tebet. Tahun 2024 itu saya coba naik Transjakarta, tapi yang dari Depok, dari halte UI. Jadi dari situ kemudian ternyata ada yang nyambung ke MRT. Ya sudahlah, saya coba iseng aja. Ya walaupun ternyata dari mulai TJ ke stasiun MRT yang paling dekat pada waktu itu adalah Fatmawati. Sebenarnya bisa aja sih, karena stasiun akhirnya adalah Lebak Bulus dari TJ yang saya naik ini, yaitu TJ D21. Nah, cuman ke arah Lebak Bulus tuh lebih lama lagi ya, walaupun sebenarnya keuntungannya adalah kita bisa dapat kereta pertama ketika naik MRT. Cuman konsekuensinya adalah kita lebih lama aja perjalanan. Jadi akhirnya saya coba turun di Fatmawati aja. Nah kemudian dari MRT itu lanjut naik MRT dari mulai MRT Fatmawati turun di Ben Hill. Kalau dibandingkan dengan harga saya menggunakan mode KRL sama TJ ke kantor dibandingkan dengan menggunakan mode transportasi TJ MRT, itu ada selisih harga sekitar 6.000 lah. Tapi saya pikir yang lebih terbayar dari mode transportasi TJ ke MRT itu adalah saya bisa dapat tempat duduk gitu. Jadi sehabis sahur kan biasanya nggak tidur. Nah itu keuntungannya adalah ketika naik TJ dari halte UI ke MRT Fatmawati Depok itu bisa tidur. Jadi kan perjalanannya, apalagi kalau kita berangkat jam 6 aja, jam 6 kurang 5 atau jam 6 kurang 10 itu pasti agak macet. Jadi kita bisa tidur di sana karena memang saking macetnya kan agak lama juga perjalanan, mungkin 45 menit kali bisa sampai ke MRT Fatmawati. Jadi bisa dapat tidur sewaktu perjalanan tersebut, yang mana bagus juga kan, bangun-bangun cuma tinggal naik MRT juga udah nyaman banget gitu. Nah dibandingkan dengan saya naik KRL kemudian turun di Tebet, yang mana KRL itu berdiri dari stasiun, biasanya saya naik dari stasiun Pondok Cina kemudian sampai di Tebet berdiri
kemudian di Tebet lanjut ke Sampurna Strategik tuh kadang bisa duduk, bisa berdiri sih ketika naik TJ. Nah di minggu pertama di puasa ke-6 kali saya di perantauan balik lagi ke Depok, minggu pertamanya itu menariknya adalah yaitu saya mengeksplorasi banyak mode transportasi ketika puasa, jadi lebih bisa menghemat energi dan menghemat tenaga ketika setiap harinya berkantor. Dan ditambah lagi karena jadwal kantor ketika bulan puasa Jakarta benar-benar macet sih. Pulang yang biasanya saya kalau pulang jam 4 itu masih kosong, ini pulang jam 4 aja udah bener-bener di KRL udah chaos banget, udah kacau banget. Nah di minggu pertama saya survive atau belajar mengenai mode transportasi yang ada di Jakarta ketika bulan suci Ramadan. Itu menariknya di situ. Ini nanti akan saya lanjut lagi di bagaimana cerita saya di minggu kedua setelah kembali lagi ke Depok dan menikmati pekerjaan setiap harinya berangkat dari Depok ke Jakarta. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi.